Shalom. Bertemu lagi dalam program Words from Heaven. Saudara, bagi orang percaya, hidup adalah sebuah persembahan kepada Allah, dan persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang dikhususkan, yang didasari oleh sikap hati yang mengasihi. Persembahan kepada Allah itu haruslah yang terbaik. Saudara, persembahan yang terbaik yang bagaimanakah yang harus kita persembahkan kepada Allah? Pertama adalah persembahan yang didasari oleh hidup yang tersedia. Dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-42 berkata, "Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit." Saudara, seorang janda adalah orang yang secara ekonomi, nafkah hidupnya sudah berkurang karena kematian suaminya sebagai pencari nafkah. Dan dalam nas di atas disebutkan janda miskin. Artinya, sudah janda dan berpredikat miskin. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya keadaan ekonominya. Tetapi dari ayat ini, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan kepada umat percaya pada zaman sekarang ini, bahwa pada dasarnya kita bisa memberi kepada Allah apapun keadaan kita. Dan tidak harus menunggu sampai kita kaya, baru memberi kepada Allah. Tetapi di saat kita terbatas pun, kita bisa memberi. Namun bisa tidaknya kita memberi dalam keterbatasan kita, akan sangat ditentukan dari sikap hati kita. Apakah kita memiliki hidup yang tersedia untuk memberi atau tidak? Kalau janda dalam nas di atas punya prinsip bahwa memberi baru dilakukan kalau sudah memiliki sesuatu yang lebih atau kalau sudah kaya, maka ia tidak akan datang dan memasukkan uangnya yang hanya 2 peser itu. Tetapi mengapa janda itu melakukannya? Jawabannya adalah karena dia memiliki hidup yang tersedia untuk memberi. Itulah sebabnya ia sengaja datang ke bait Allah untuk memberi dan tidak hanya tinggal di rumah meratapi nasib. Yang kedua adalah pemberian yang didasari pengorbanan. Dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-44 berkata, "Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, janda ini harus melupakan kebutuhannya karena satu maksud, yaitu memberi. Pemberiannya itu tentunya akan membuat masalah baginya, yaitu tidak ada lagi uang untuk kebutuhannya sendiri. Tetapi ia memberikan seluruh nafkahnya itu karena memang ia mau berkorban. Dan itulah yang menyebabkan pemberian janda ini di mata Yesus menjadi pemberian yang terbesar, karena didasari oleh pengorbanan. Karena pemberian yang berharga adalah pemberian yang didasari pengorbanan. Orang yang memberi yang didasari pengorbanan adalah orang yang memiliki kasih, orang yang peka dan memiliki simpati terhadap orang lain. Dan yang pasti bukan orang yang hanya memikirkan dan mengkhawatirkan kebutuhan dirinya sendiri. Saudara, Allah menghendaki agar kita tidak hitung-hitungan dalam memberi. Karena apabila kita memberi, sebenarnya Allah lah yang memberi, dan kita hanya menjadi salurannya. Allah sudah banyak melakukan pemberian kepada kita, sampai kita sendiri tidak mampu mengingat, apalagi merinci segala kemurahan yang telah diberikan kepada kita. Bahkan nyawanya sendiri diberikannya untuk menanggung dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah pemberian yang didasari kepasrahan. Dalam Markus pasal 12, "Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit." Saudara, bisa saja janda itu memberikan 1 dari 2 keping uangnya. Kalau itu yang dia lakukan, maka ia masih memiliki 1 peser, sesuatu yang sangat berharga untuk janda ini untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi ia tidak melakukannya, namun kedua keping uang yang dimilikinya itu dipersembahkan tanpa harus mengkhawatirkan apa yang harus dimakan nanti. Hal ini terjadi karena janda ini memiliki kepasrahan kepada Allah. Mungkin saja dia tidak akan makan hari itu, tetapi dia lebih memikirkan Allah daripada dirinya sendiri. Orang yang memiliki hati untuk memberi yang didasari oleh kasih akan melakukan apa saja tanpa memusingkan dirinya sendiri. Memang ini bukanlah sesuatu pemberian yang gampang, karena bagaimana nanti hidup dari janda ini kemudian? Tetapi kekhawatiran itu tidak menjadi halangan bagi janda ini, karena ia tahu Tuhan yang memiliki hidupnya, maka ia juga yang bertanggung jawab. Oleh karena itu saudara, kita bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah apabila kita memiliki hidup yang tersedia untuk memberi. Kemudian sadarilah bahwa pemberian kepada Allah
harus didasari oleh pengorbanan. Dan berikanlah pemberian Anda itu dengan sikap yang pasrah. Walaupun karena itu Anda akan mendapatkan masalah mengenai kebutuhan Anda. Tetapi ingatlah, Allah tidak akan pernah berhutang pada Anda. Jadi, siapapun Anda dan bagaimanapun kondisi hidup Anda hari ini, Anda dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kami supaya kami mempersembahkan persembahan yang terbaik kepadamu. Yaitu persembahan dari hidup yang tersedia dan mau berkorban setelah dipersembahkan dengan kepasrahan kepada Tuhan. Tolong kami untuk itu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, silakan teruskan video ini kepada keluarga dan kerabat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.